Ini 2020 yang tanya beda. siapa sih? Afifah, Pak. Oh, Afifah. Kalau yang tahun dia tuh tiap tahun beda atau tergantung kondisinya, Pak? Di sini 2019 yang 2020 berbeda. Yang 2021-nya kayaknya sama, Afifah. Oh, begitu, Pak. Berarti kan nanti kalau di soal ada disebutin tahunnya gitu, Pak? Di soal ikutin ini aja, aturan yang kita ini aja. Oh, iya. Aturan yang kita bikin. Ya, Siap. aturan yang ada di slide lah, begitu Afifah. Baik, terima kasih, Pak. Itu ya Afifah. Ada pertanyaan yang lain? Terus saya ganti lagi slide-nya yang Excel tadi ya. Nomor berapa nih? Nomor berapa Afifah sekarang? 7. Belum 8 muncul, ya? Pak. 8 ya. Belum Yang muncul. rumah sakit ya. Oh, belum muncul rumah sakit. Ini jawabannya ini. Yang nomor 1 rumah sakit A sampai K. Nomor berapa sekarang? 8 ya. Ya, nomor 8 ini ada penyerapan. Iya, masih belum, Pak. Nggak tahu. Juga belum. Saya itu maksudnya Saya udah, Pak. Dev, udah muncul belum, Dev? Saya belum. Kalau Devi belum, berarti yang lain belum. Saya nunggu Devi deh. Coba di Dev. Refresh Dev. Oke, Dev. Tes dong, Dev. Belum tuh, Pak. Apa saya doang yang belum? Yang lainnya udah semuanya. Oke, saya ulangi. Share. Udah belum, Dev? Belum. Saya coba keluar dulu kali ya, Pak. Oh iya, wes. Venda, ngerti ya? Maksudnya udah muncul kan, Ven? Pak, bisa ya? Padahal tadi udah. Saya, Venda, itu bisa apa dulu, Ven? Lagi started screen sharing. Teman-teman gimana? Nek tadi udah muncul. Tapi tunggu Pak, biasanya sabar. Bentar lagi. Atau teman-teman lainnya gimana? Sama, Pak, sama. Oh ya Pak, masih muter. Oh, gitu ya. Udah tadi udah. Sama, Pak. Bukan. Wes, Ven. Masih muter. Tahu nih. Waduh, gimana ya? Ya apa-apa kali. Apa saya keluar dulu? Coba sekali lagi Pak, diulang share screen. Saya keluar lagi ya, live. Terus coba share screen aja coba. Bagaimana? Share screen, bismillah nih. Nah, Udah? masih Ven. boro-boro. Masih Belum Pak, Masih masih muter-muter, boro-boro. Ven. Ya. Iya Pak, belum Pak. Aduh, Ya, keluar dulu lah Pak. saya yang live deh. Saya live dulu.
Udah muncul belum? Pen. Masih proses. Sudah. Sudah Pak. Wih, Oh ya berarti Ifah udah Pak, udah sambut. Sudah Pak. Yes, yes. Nah, sekarang nomor berapa ya? Lupa saya. Nomor 8. Nah, ada ini apa namanya? Ada penyerapan anggaran. Dalam pengapikan sama realisasi. Bagaimana cara menghitung IPA penyerapan? Nah, untuk ngitungnya pakai target ya. Kita semester 1, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Triwulan 1 targetnya 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, triwulan 4 90%. Nah, 15%, 40% dan seterusnya itu dibandingkan dengan akumulasi ini. Ngitungnya ya. Ini target penyerapan, ngitungnya penyerapannya ini berarti di sini untuk yang triwulan 1 berarti penyerapan Januari, Februari, Maret dijumlahkan terus dibandingkan dengan C47. C47 itu ini total DIPA-nya, total anggarannya. Ya. Bulan Januari, Februari, Maret dijumlahkan untuk yang realisasi terus dibandingkan dengan total pagu DIPA-nya. Ketemu 11%. Nah, 11% dibandingkan dengan 15 itu ketemunya 74,14. Saya ulangi ya. Untuk triwulan pertama, maka Januari, Februari, Maret dijumlahkan, terus dibandingkan dengan ini pagu DIPA. Totalnya ketemunya 11,12. 11,12 dibandingkan dengan 15, ketemunya 74. Ya, ini saya bikinkan rumusnya di sini nih. Terus untuk yang triwulan kedua, hitungnya berarti bulan Januari sampai bulan Juni dijumlahkan, terus dibagi dengan jumlah pagu DIPA. Ketemunya 33,80. 33,80 dibagi 40 ketemunya ini 84,51. Terus untuk yang triwulan 3 realisasi Januari sampai September dijumlahkan dibagi dengan total pagu DIPA. Ketemunya 57,85. 57,85 dibagi 60 hasilnya 96. Terus untuk triwulan 4 realisasi Januari sampai Desember dijumlahkan dibagi dengan pagu DIPA. Ketemunya 96,34. 96,34 dibagi dengan 90 ketemunya itu lebih dari 100%. Kalau lebih dari 100% maka maksimal nilainya di sini 100 ya. Nah, IPA penyerapannya adalah triwulan 1 sama dengan nilai kinerja 74,14. Triwulan 2 sama dengan 74,14 ditambah 84,51 dibagi 2. Triwulan 3 sama dengan nilai kinerja penyerapan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dibagi 3. Triwulan 4 sama dengan nilai kinerja penyerapan triwulan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 4. Oke, Penda? Raffles, oke. Afifah? Maulid? Oke Pak. Oke, Kansya? Oke, Kansya. Terus nomor 9. Nomor 9 dari 11 SPM, 4 diantaranya disampaikan 10 hari setelah kontrak, 5 disampaikan 15 hari, sisanya disampaikan 20 hari. Nilai IKPA-nya untuk penyelesaian tagihan apa? Nah, ini yang sesuai tepat waktu ada 9, ya, ada 9. Batasnya 17 hari ya. Batasnya 17 hari. Jadi kalian di sini wajib hafal dengan batas waktunya. Bentar. Saya penyelesaiannya 17 hari ya. Nah, ini 4 disampaikan 10 hari setelah kontrak. 15 hari setelah kontrak. 4 ditambah 5 berapa? Penda? 9. Nah, sisanya berarti kan 2.
2 disampaikan 20 hari, padahal batas waktunya 17. Berarti yang 2 itu tidak tepat waktu, ya. Jadi ngitungnya adalah 9 dibagi 11 per 100 kali 100 sama dengan 81,82. Nono ya, Kansya. Terus nomor 10, IPA konfirmasi capaian output. Nah, ini capaian output konfirmasi ya di Januari, total ada 9 output ya. Maksudnya begini, di Januari Satker itu bilang, KPPN, saya Januari sudah menyelesaikan 6 capaian output. Februari 6 capaian output. Nah, terus bilang di bulan Juni, Mei, KPPN saya sudah menyelesaikan 7 di 9 output. Sampai nanti Desember, KPPN bilang, Satker bilang, KPPN saya sudah menyelesaikan 9 dari total 9 output. Ngitung rasio KCO-nya adalah ini. Untuk yang Januari 6 per total output ya, 6 per total output. Terus yang Februari sama 6 per 9. Bulan Juni 7 per 9 sampai Desember 9 per 9. Nah, IKPA KCO-nya diakumulasikan, misalkan untuk yang Februari, jadi rasio KCO Januari Februari dibagi 2. Terus untuk yang Agustus, rasio KCO Januari tambah Februari sampai Agustus dijumlahkan dibagi 8, ketemunya 72,22. Sampai yang Desember, rasio KCO Januari sampai Desember dijumlahkan dibagi 12. Ketemunya berapa? 79,63. Ini saya sudah bikinkan rumusnya di sini ya. Oke. Raffles. Pak, izin bertanya. Ada yang Kalau tanya? misalnya total jumlah outputnya itu, iya Pak, saya Pak. Ini yang tanya siapa? Kalau Febri Pak. Oh iya, Febri. Iya Pak, izin bertanya Pak. Nih, kalau misalnya total jumlah outputnya itu nggak diketahui gimana Pak? Oh, pasti diketahui. Soalnya Satker kan nggak mungkin dia nggak tahu jumlahnya ini, nggak mungkin dia Satker nggak tahu jumlah outputnya. Jumlah Satkernya, jumlah total outputnya diketahui. Ya. Itu ya, Febri. Udah habis waktunya. Iya Pak. Terus jam yang nomor 11. Retur SP2D. Retur SP2D dikembalikan ya karena ternyata nomor rekeningnya salah misalkan ya. Nomor rekeningnya ini ya, misalkan pihak ketiga yang menerima ini. Jadi retur SP2D itu ketahuan setelah SP2D-nya dicetak ya. Yang ngasih tahu salah itu dari bank. Nah, dari 33 SP2D yang diterbitkan, 3 diantaranya retur. Jadi ngitungnya rasio retur 3 dibagi 33. Hasilnya 09,09. Nilai IPA-nya dikurangi 9,09. Ketemunya segitu. Terus nomor 12, 33 SPM yang diajukan Satker 4 diarahnya dikembalikan. Dikembalikan karena ini ya datanya nggak lengkap ya. Yang dikembalikan berapa? 4. Nah, jadi ngitung rasio kesalahan SPM 4 per 33. Terus ngitung IPA-nya 80. Pakainya itu. Kalau dia lebih kesalahannya ini nggak pakai ini ya. Ini sebenarnya nggak perlu dihitung ya rasionya. Ini rasionya dihitung untuk presentasinya tadi ya. Ini kan 12 ya rasionya, 12,12. Kalau di atas 5% itu berarti 80. Saya munculkan tabelnya sebentar. Rasio ini nomor retur nomor berapa sih? Hitunglah kesalahan SPM. Ini
Ini kan kesalahan SPM rasionya adalah 4/33. 4/33 itu 12,12. Seandainya melebihi dari 5%, maka rasionya dihitung 80 nilai IPA-nya. Ya. Ini pakai rasio ya. Kalau saya tunjukkan nanti ininya nggak muncul lagi ya. Jadi ini 80 pakai tabel. Dan nanti diceritakan berarti Pak tabelnya. Tabelnya ada di week 6 kan? Ada di Oh week 6. ya, oke. Oh ya, sip. Ya. Terus nomor 13, dari 38 RPD yang disampaikan KPPN, 7 diantaranya melebihi batas waktu yang ditentukan. RPD-nya melebihi batas waktu yang ditentukan. Hitunglah nilai IPA ya. Jadi 7 melebihi batas, berarti yang sesuai batas 31. Hitungnya 31/38. RPD harian, sebentar saya cari. RPD harian itu ditentukan transaksinya ya. Nanti transaksi melebihi dari antara 500 miliar sampai 1 triliun itu RPD disampaikan 10 hari sebelum pengajuan SPM. Kalau 1 miliar sampai 500 miliar itu 5 hari sebelum pengajuan SPM. Jadi RPD-nya disampaikan sebelum 5 hari sebelum pencairan pengajuan SPM. Tapi ini untuk tahun 2021 ada perubahan ya. Kalian ikutin yang di rumus saja lah ya. Mengikuti slide week 6 halaman 20 itu sudah ditentukan. Jadi dihitung pakai, nanti kalian kalau di soal perhatikan tanggal transaksinya. Saya tulis misalkan transaksi uang sekian diserahkan sekian hari, transaksi uang sekian disampaikan RPD-nya sekian hari. Nah, kalian lihat dulu nanti nilai transaksinya. Yang itu adalah transaksi antara 500 miliar ke atas. Kalau transaksinya di bawah 500 miliar berarti nggak dihitung. Ya, gitu. Terus capaian akhir IPA-nya itu di sini. Ini diambil dari sini. Ini udah saya buatkan formulanya. Total IPA-nya 83,01. Ya, 83,01. Nah, nanti kalian kalau di ujian jawabannya ini nih, ringkasan jawabannya. 2A sampai 2N ya, kan ada 14. Ini kan 14 kan? 14 itu ditaruh di sini gini aja. Nah, gini aja jawabnya. Jadi cepat jawabnya. Jadi nanti di ujian kalian jawabnya pakai Excel di sini kan ya, di Excel. Terus hasil akhirnya dipindahkan ke kertas seperti ini. Ya, saya ulangi ya. Ini nomor A, nomor 1 ya, nomor 1 nih. Nomor 1 jawabannya 70,83. 70,83 itu taruh di sini. Terus nomor 2, 2A katakanlah ya, jawabannya 87,93. Taruh di sini, 87,93. Terus yang nomor terakhir, itu nomor terakhir 14, ya, N ya. Nomor 14 ini atau N itu 83,01. 83,01 ditaruh di sini. Nah, jadi jawabannya nanti di ujian ini aja ditulis seperti ini biar cepat. Gitu Iqbal, bisa dipahami Iqbal? Tansya? Bisa Pak. Pak, berarti kalau salah banget dong Pak. Kenapa Afifah? Misalnya salah di salah satu gitu. Kan nggak lihat prosesnya. Berarti salahnya Enggak, saya langsung nggak lihat salah proses. gitu. Kalian melihat prosesnya di sini aja, di sini. Nah, gitu kan ya, di sini gitu kan. Nah, nanti biasanya kalau nomor 9 salah, pasti nomor ini 14 salah, ya kan? Karena nomor 14 itu diakumulasi dari ini, dari nomor 1 sampai nomor 13. Kalian ngitungnya di Excel, saya nggak melihat ininya, nggak melihat prosesnya. Pokoknya kalau benar nilainya 3 kalau nggak salah. Di UTS gini Pak, beneran. Kenapa, Fen? Di UTS ini kayak gini.
Oh, Oh nanti my ini, God, segitu banyak, cuma 3. loh, ini tiga kan soalnya ada, saya tak buka ya. Kalian mau tahu soalnya? Saya mau nggak? Waduh, Kurang baik apa coba udah saya? rahasia. Saya share bisa ya. Saya lihat soalnya seperti apa. Saya lupa tuh soalnya. Soal UTS. Ah, ini udah. Lihat. Nggak kelihatan, Pak. Oh, Masih ya, Pak ya. Emang PHP. Devi bisa lihat tuh, Devi bisa lihat Pak ya, Devi ya. Cuman Devi Melalui mata pelajaran ya, Pak Devi. Devi bisa lihat ada, bisa tuh. Nomor yang ini Bisa, Pak. yang menghitung IKPA ini, yang menghitung IKPA nilainya itu 35 dari mana ya? 35 ngitungnya sebentar. Jawabannya sebentar. Hmm, 35 14 kali kan saya 35 dibagi 14 2,5, sorry nilainya 2,5. Ini masing-masing ini poinnya 2,5 Pak ya. Oh, bukan 14 itu. Tadi tak kira 14 itu dapat 3. Nah, masing-masing itu 2,5 ya. Jadi totalnya ini nanti akan dari ini totalnya 35. Artinya kalau kalian udah bisa jawab sini semuanya benar, sudah dapat 35 ya. Yang ini berapa ya? Yang ini nilainya poinnya kalau nggak salah 10. Apa bukan 10, sorry. Yang rumah sakit yang gini poinnya 18. Nah, ini kan gampang. Jadi yang soal-soal kayak gini itu saya asumsinya bonus. Karena secara teori bisa dihitung gampang lah ya. Tapi prakteknya nggak seperti itu, Venda. Prakteknya kalian suka salah gitu kan. Jadi ya yang saya mau bonus ternyata malah sebagian gagal gitu ya. Apalagi tuh yang nomor 1 itu, kalau salah satu salah semua kan, Pak? Pinter. Salah satu salah semua. Nah itu yang rugi gitu ya. Kamu kok tahu Afifah? Kayaknya Afifah salah semua deh nanti ya. Enggak, Pak, nggak mau dong. Oh nggak mau ya, berarti kalau Afifah nggak mau, Iqbal harus salah semuanya nanti ya. Untuk menanggung kesalahan Afifah, Iqbal harus salah semuanya. Begitu ya. Venda, kamu cari siapa yang menanggung kesalahanmu, Venda? Ada dong. Kamu benci sama siapa, Venda? Aden. Limpahkan Ya, nah berarti nanti kesalahan Venda dikompensasi sama Ahdan gitu ya. Oke. Ada dikompensasi siapa? Orang ya, oke. Dev, oke Dev. Ada pertanyaan Dev? Izin bertanya Pak. Ya, Masih siapa? aja. Ahdan, Siapa Pak. yang tanya nih? Ahdan, Pak. Ahdan. Itu kalau yang nomor 1 itu kita fix pakai 3 digit dan nomor 2 pakai 2 digit gitu ya Pak, di belakang koma. Ada aturannya, udah saya bikin 3 digit di belakang koma ya. Nomor 1 yang itu 3 digit di belakang koma ya. Terus untuk yang ini yang IKPA itu ngitungnya minimal 2 digit di belakang koma lah ya. Di sini ngitungnya saya 2 digit sih ya. 2 digit 3 digit nggak apa-apa, nanti perbedaannya nggak masalah. Nanti soalnya selisih juga Pak. Contoh misalkan di itu kan yang nomor 8 ini Pak, misalkan yang satu kan 11,12, katakan yang ada yang 11,13, 11,12 itu kan nanti kan ngaruh juga ke perhitungan nilai kinerja dan lain sebagainya.
Jadi potong. Iya. Jadi nah, ini kan pakainya Excelnya kan sama kan ya? Pakainya Excelnya sama. Ya udah ikutin Excel yang saya bikin aja. Oh, baik Pak. Nah, kalian nanti ngitungnya pakai Excel saya. Jadi nggak usah pakai kalkulator, langsung di Excel di sini dijawab, nanti akan hitungnya akan sama. Siap. Oke. Oke. Yang lain? Terus Ya, Pak. kuisnya fix sore ya Pak, Sabtu sore. Sabtu sore insya Allah jam kelas tingkat 2 itu jam 14 ya. Kalian jam 15. Insya Allah lah ya. Udah saya bikin soalnya. Baik Pak. Kamu mau nilai berapa ada? Nilai Yang jelas nggak bisa A. Tadi A udah diambil Afifah. A+++ Pak. Tadi kan nggak ada Pak. A++ itu Devi tadi. Jadi kan plus saya kan plusnya 3 Pak. Nggak ada stoknya itu masalahnya. Ya. Ya nanti nunggu restock ya Pak. Kitanya sama Devi boleh enggak tuh ya? Soalnya stoknya udah saya kasih ke Devi. Iya boleh Pak. Nanti atur Pak sama Devi Pak. Nggak boleh kan Dev? Nggak Ya. boleh, Pak. Oh Nggak nggak boleh. boleh. Tuh ya. Bagus Dev. Tos. Itu. Ada lagi yang tanya? Nah terus kalian latihan ya. Kenapa ada Dev? Kamu tanya apa Dev? Ini saya Yukiko, Pak. Oh Yukiko, silakan. Ini sih Pak, buat ini mengatakan lebih lanjut aja. Kan kalau tadi yang dispensasi itu dia makainya layering ya Pak, nggak dibandingin sama SPM yang diajukan kayak yang kategori IKPA yang lainnya gitu Pak. Itu tuh kenapa dia makainya layering gitu Pak? Karena kan tiap KPPN itu kan beda ya Pak satker yang dilayaninya. Misalnya satker A itu ngelayanin 200 satker, atau yang satker B itu ternyata cuma berapa puluh satker, sedangkan untuk nilai IKPA-nya dia tetap pakai yang layering. Jadi kayak kalau dibandingin itu kan jomplang ya Pak. Misalnya dari 5 dispensasi dari 100 SPM yang diajukan sama 5 dispensasi dari kayak itu 33 yang Ini diajukan. kesalahan atau dispensasi? Yang dispensasi Pak. Oh, yang dispensasi. Yang dispensasi, iya sih emang. Cuman kan dispensasi begini. Dispensasi itu enggak terpengaruh dengan jumlah ini, dengan jumlah apa? Persentasenya kecil ya, terkait dengan jumlah SPM atau SPDW yang diterbitkan. Karena dispensasi itu dia ada aturannya di Perdirjen ya. Misalnya karena ada ini apa ya? Ada pertimbangan tertentu, saya nggak apalah ya, misalkan ada bencana alam atau apa ya, bencana alam terus apa sehingga pengajuan SPM-nya terlambat. Nah ketika pengajuannya itu terlambat karena ada bencana alam atau apa, nah itu baru dikasihkan dispensasi, dan itu kriterianya ini terbatas, tidak terpengaruh oleh apa jumlah SPM secara keseluruhan di KPPN. Yukiko. Ya. Oh iya Pak. Makasih Pak. Jadi ngitungnya itu pakai layeringnya tidak dibandingkan dengan seluruh jumlah SPM yang ditangani oleh KPPN, tapi berapa jumlah SPM yang didispensasi. Ya, nggak usah pakai, tidak perlu memandang apakah satu KPPN ini menangani ratusan SPM atau ribuan SPM. Dia kasuistis. Oh iya Pak. Malah kalau saya sih, kalau dispensasi nggak usah dihitung IKPA-nya itu kan, karena ini kan kondisi darurat atau apa ya, jadi nggak perlu dihitung inilah, nggak perlu dihitung ininya untuk IKPA-nya. Kalau saya pribadi sih. Yang lain? Makasih Di sini. Saya tutup kuliah dulu deh. Ternyata kita waktunya ini ya. Saya tutup kuliah dulu. Takut. Waktunya terangnya ini ya. Kalau kalian ingin lagi ya, nah, bisa diskusi lagi sih sama saya. Nah sekarang silakan kerjakan latihannya. Itu nanti akan keluar di ini, akan keluar di ujian di UTS. Di UTS ini ya, yang nomor tadi. Kalian masih kelihatan nggak Excelnya nih? Masih Pak. Masih Pak. Nanti ketika ujian Excelnya di sini akan ada revisi itu, ada revisi RPD,
ada revisi RPD, revisinya sampai 4 kalau nggak salah ya. Nanti cara menjawabnya ada di video saya. Nah sekarang latihan dulu ya, latihan file yang saya sharing tadi. Jawabannya ada di file saya. Kalian ketika latihan hitungnya pakai Excel ini dulu nih ya. Pakai file ini di Excel dihitung. Soalnya nanti file ini akan bermanfaat ketika kalian ujian. Tinggal masukkan angkanya di sini ya. Angkanya dimasukkan, terus angka ini dimasukkan gitu. Kebayang nggak kalian? Bayang, Pak. Insya Allah kebayang, Pak. Ya, makanya untuk menguji kalian pakai latihan ya, nggak cukup langsung ujian, tapi saya kasih latihan, kalian kerjakan latihannya, nanti saya kasih kunci jawabannya, habis itu kalian ujian. Jadi saya kasih kesempatan untuk latihan lagi, mengasah potensi kalian, mengasah skill supaya kalian lebih familiar dalam menghitung IKPA ini, terus nanti kalian baru ujian. Ya, masih ada latihan. Video 1, 2, 3-nya, video 1, 2 terkait efisiensi tolong diperhatikan ya. Karena nanti ujiannya ini kalian lebih ke ini ya, analisis mungkin ya, lebih ke analisis. Kan ini kan open book kan. Jadi kalau open book itu ujiannya menghitung sama kalian menganalisis lah ya, analisis. Tapi ada di slide. Soalnya apalagi ya? Soalnya ada 6 ya. Yang pertama menghitung tadi rumah sakit, yang kedua menghitung toko yang efisien ya, yang ketiga IKPA. Duh, kok saya jadi membocorkan soal? Nggak boleh dong ya, tapi angkanya nggak saya share lah. Terus ada lagi terkait dengan inilah konsep efisiensi, terus ini tingkat validitas sama tingkat kendali. Fen ya, pengulangan. Tingkat validitas sama tingkat kendali. Ya, Iqbal. Tingkat validitas sama tingkat kendali kalian pelajari. Ini ke dosen lain juga saya share sih, nggak apa-apa. Yang penting kisi-kisinya ya, tadi kisi-kisinya tadi. Tingkat validitas, tingkat kendali, konsep efisiensi kalian perhatikan. Konsep efisiensi kalian pelajari di video saya nanti, barangkali ada yang kalian nambah nih, ada ini ya. Jadi ketika saya membuat soal, yang saya tanya bukan hafalannya, tapi pengertian kalian. Kalian ngerti nggak konsep ini? Konsep efisiensi yang di slide, yang di video saya, kalian ngerti nggak? Untuk menguji kalian ngerti konsepnya atau tidak, saya buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya bukan hafalan, tapi menguji konsep pengertian kalian. Bagaimana caranya? Ya, saya bikin pertanyaan yang mengarah untuk menguji apakah kalian ngerti atau enggak, begitu. Jadi kalian itu belajar bukan menghafal, tapi mengerti konsepnya. Begitu Yukiko, Iqbal, Dev, gitu ya Dev ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini waktunya ternyata lebih lama ya. Ya wis lah, nggak apa-apa. Habis ini kalian ada kuliah? Ben? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya wis, silakan dilanjut ininya ya. Dikerjakan latihannya, karena nanti latihan itu saya tujukan supaya kalian nanti ketika ujian sudah familiar, terbiasa dengan hitungan. Jadi nggak kaget. Ya, caranya gimana? Ini kan ada file Excel yang saya buatkan. Nah, nanti angka latihan tadi dipindahkan ke Excel ini. Angka-angka yang tadi yang saya share di slide, di PPT, kalian pindah ke sini. Jadi kalian menghitungnya cepat, gitu ya. Yang agak lama adalah memindahkan nih yang IPA nih, yang dalam latihan nomor 2. Yang nomor 2 nih, RPD sama realisasinya. Nanti di sini ya, di kolom D, ini nanti akan ditambahkan 4 ini, ada 4 kolom di sini ya. Ini revisi
RPD triwulan 1, provisi RPD triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 gitu. Jadi ada perubahan inilah, ada perubahan ini apa? Format. Ketika perubahannya, ketika ini diselipkan 4 kolom, artinya di sini kolom-kolomnya udah berubah nih, ya. Kolom-kolomnya berubah. Nah, di sini kalian harus pindah-pindah nih. Makanya dibuat latihan begitu, supaya kalian nanti udah terbiasa dengan kolom yang berubah. Bingung? Nah, makanya latihan, saya kasih latihan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Arfandi, Hafid, Norman, Fatia, Lisa, Bintang, Syafira, Arfandi. Ini yang suka bicara Venda sama kadang Afifah. Saya izin bertanya. Nah, silakan Bintang. Makanya tadi saya sebut. Kenapa Bintang? Kalau misalkan yang batas-batas hari gitu Pak, misalkan penyampaian SPM LS kontraktual kan tadi batasnya 17 hari. Nah, hari ini tuh hari kerja atau hari kalender Pak? Hari kerja. Ya. Hari kerja 17. Iya, hari Berarti kerja. Sabtu Minggu nggak dihitung ya Pak? Iya, enggak. Ya. Kalian ini kalian nggak perlu menghafalkan ya, disandingkan lah ya. Di catatannya sekian hari, transaksi sekian hari, transaksi sekian miliar, batasnya sekian, transaksi sekian miliar, batasnya sekian. Itu kalian sandingkan gitu ya. Nanti ada di video saya, ya, biar cepat. Oke, yang lain. Elizabeth, Erlita, Niken Iling, Alvina. Siapa yang belum saya sebut? Fatia, Larasati, Hamidah. Kalau nggak ada saya close, saya tutup. Oke? Kalau nggak ada saya close. Selamat beraktivitas, ya. Selamat mengerjakan. Venda udah ngantuk. Nanti lanjut tidur Venda ya. Padahal kamu KTTA-nya udah selesai ya. Silakan nanti yang KTTA-nya belum selesai dilanjut. Devi nanti kalau ada kesulitan silakan ke saya. Nanti saya. Terus untuk ujian tadi kisi-kisinya sudah saya sampaikan ya. Terus untuk kuisnya nanti ada 34 soal. Multiple choice ya. Multiple choice ada 34 soal. Setiap soal nilainya berapa bobotnya kira-kira? Iqbal, Elizabeth, Venda. Setiap soal bobotnya 3. Jadi 3 kali 34 berapa, Venda? 102. Jadi untuk kuis nilai maksimum 102. Ya. Cuma saya nggak yakin ya, kalian ada yang benar semua apa enggak? Nggak tahu deh. Tapi kalau ada yang benar semua, ada betul semua ya nilainya 102 begitu. Saya kurang baik apa coba? Matkul yang lain maksimal 100. Matkul yang saya 102 ya. Terlalu baik saya ya sebetulnya. Ada lagi yang lain? Oh iya. Jangan sampai nanti kalian ketika kalian kameranya silakan di on kan. Ini kan kalian nggak ada kuliah lagi kan ya. Saya kuliah nanti jam 9:30. Kalian di on kan pesan saya nih. Pesan saya nanti ketika kuis jangan sampai